Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kutsia Ainunisa dengan NIM A1J223064 dari R001 Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk mentuntaskan UTS dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah morfologi, dengan dosen pengampu Ibu Siti Fitria SSMA, yang mana tugasnya adalah mempresentasikan kembali terkait materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kata monomorfemis dan kata poliomorfemis. Sebenarnya kata monomorfemis dan kata poliomorfemis itu apa sih? Yang pertama adalah kata monomorfemis. Kata monomorfemis atau morfem tunggal adalah satuan gramatikal yang hanya memiliki satu morfem. Jadi morfem ini tidak ada tambahan dari morfem-morfem lainnya, teman-teman. Atau biasa kita sebut dengan kata dasar. Nah, contohnya itu adalah seperti makan, minum, jalan, rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kata poliomorfemis. Kalau kata monomorfemis itu adalah morfem tunggal atau hanya memiliki satu morfem, berbanding terbalik dengan kata poliomorfemis ini, teman-teman. Kenapa? Karena kata poliomorfemis terdiri dari dua atau lebih morfem yang menjadi penyusunnya. Poli sendiri dalam bahasa Yunani artinya banyak, teman-teman. Sedangkan morfemik itu artinya morfem. Berarti banyak morfem ya di dalamnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya proses morfologis di dalamnya. Ada 3 proses morfologis di dalam kata poliomorfemis. Yang pertama adalah adanya penambahan afiksasi. Kemudian yang kedua, adanya reduplikasi. Dan yang ketiga, adanya kata majemuk. Yang pertama kita bahas adanya penambahan afiksasi ini ya, teman-teman. Afiksasi itu mungkin masih tabu di telinga kalian. Nah, mungkin kalian akan lebih familiar dengan sebutan kata imbuhan. Nah, kata imbuhan ini ada macam-macamnya, teman-teman. Yaitu ada prefiks, kemudian ada infiks, terus ada sufiks, kemudian ada konfiks, dan yang terakhir ada simulfiks. Prefiks ini adalah imbuhan di awalan, teman-teman. Kemudian ada infiks. Infiks itu artinya sisipan. Kemudian yang ketiga ini ada sufiks. Sufiks itu letaknya di akhir. Artinya akhiran ya, teman-teman. Yang kemudian keempat itu ada konfiks. Konfiks ini adalah gabungan antara prefiks dan sufiks. Jadi di awal dan di akhir. Kemudian ada simulfiks. Nah, simulfiks ini gabungan dari prefiks, infiks, dan sufiks. Jadi ada awalan, sisipan, dan akhiran. Contoh dari prefiks adalah seperti kata menari, kemudian menyanyi, kemudian ada memakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah infiks. Contoh dari infiks atau sisipan yaitu ada telapak, kemudian ada serabut, dan kemilau. Kemudian contoh untuk sufiks itu ada tekanan, tahanan, dan duniawi. Yang keempat adalah konfiks. Contohnya seperti kemerdekaan, pertahanan, ataupun pekerjaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada simulfiks, yaitu contohnya adalah mempertanggungjawabkan, mempertanyakan, dan mempertaruhkan. Yang kedua adalah reduplikasi. Mungkin teman-teman bingung, reduplikasi itu apa sih? Jadi teman-teman mungkin jarang ya untuk mendengar kata reduplikasi ini. Mungkin teman-teman lebih sering mendengarnya dengan sebutan pengulangan kata. Nah, pengulangan kata ini contohnya itu seperti rumah-rumah, sepeda-sepeda. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu adalah kata majemuk. Kata majemuk adalah
Dua kata yang apabila dijadikan satu, maka akan menghasilkan makna yang baru. Contohnya itu seperti rumah dan tangga. Rumah memiliki artinya sendiri, dan tangga juga memiliki artinya sendiri. Rumah itu bisa kita artikan sebagai bangunan atau tempat untuk kita berlindung, berteduh, dan tinggal di dalamnya, gitu kan. Nah, sedangkan tangga bisa kita artikan sebagai alat yang dapat berguna untuk membantu menjangkau sesuatu yang tinggi gitu. Nah, apabila digabungkan antara rumah dan tangga, maka akan menghasilkan makna yang baru lagi. Makna yang biasa berkaitan dengan rumah tangga apa? Keluarga. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu adalah kaki tangan. Kaki punya maknanya sendiri, sedangkan tangan juga punya maknanya sendiri. Kaki itu bisa kita maknai sebagai anggota tubuh yang digunakan untuk berjalan, sedangkan tangan adalah anggota tubuh yang biasa digunakan untuk meraih sesuatu atau mengambil sesuatu. Gitu. Nah, apabila kaki dan tangan digabungkan menjadi satu kata, maka akan menghasilkan makna yang baru, yaitu adalah pesuruh. Tapi dalam konteks ini maknanya itu adalah negatif begitu. Kemudian ada tangan panjang. Tangan adalah anggota tubuh yang kita gunakan untuk mengambil atau meraih sesuatu dan digenggam begitu. Sedangkan panjang artinya panjang ya, teman-teman. Nah, apabila tangan dan panjang ini digabungkan menjadi satu, menjadi kata yang baru, maka akan menghasilkan makna yang baru juga gitu. Nah, tangan panjang itu artinya adalah orang yang suka mencuri. Tuh. Nah, jadi teman-teman sudah bisa ya membedakan antara kata monomorfemis dan kata poliomorfemis. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian informasi dari materi yang saya sampaikan, saya minta maaf dan bisa ya teman-teman koreksi dan tambahkan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.